wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Astuti Linar dengan NIM P003240200704 dari kelas 1B jurusan D3 Kebidanan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap sistem reproduksi. Yang pertama yaitu vagina dan vulva. Pada trimester pertama, pengaruh hormon estrogen vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah, sehingga nampak semakin merah dan kebiruan. Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama persalinan dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal. Sel-sel vagina yang diklogen terjadi akibat stimulasi estrogen. Selama masa hamil pH sekresi vagina menjadi asam. Peningkatan pH membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi vagina, khususnya jamur. Pada trimester kedua, karena hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan terjadi hipervaskularisasi mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat genitalia membesar. Hal ini dapat dimengerti karena oksigenasasi dari nutrisi pada alat-alat genitalia tersebut meningkat. Pada trimester ketiga, dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada waktu persalinan dengan meningkatnya ketebalan mukosa, mendorongnya jaringan ikat. Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya dinding vagina. Yang ketiga yaitu para cervix uteri. Pada trimester pertama, kehamilan berkas kolagen menjadi kurang kuat terbungkus. Hal ini terjadi akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. Pada trimester kedua, konsistensi serviks lunak dan kelenjar-kelenjar di serviks akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan serviks lebih banyak. Trimester ketiga, pada saat kehamilan mendekati akan terjadi penurunan lebih lanjut dari konsentrasi kolagen. Proses perbaikan serviks terjadi setelah persalinan hingga siklus kehamilan yang berikutnya akan berkurang. Yang ketiga yaitu pada uterus. Pada trimester pertama, pada minggu pertama kehamilan, uterus masih seperti bentuk aslinya seperti buah apokat. Seiring dengan perkembangan kehamilan, daerah fundus dan korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk sferis pada kehamilan 12 minggu. Pada trimester kedua, pada kehamilan cukup bulan, untuk ukuran uterus adalah 30,20,20 cm dengan kapasitas dari lebih 4000 cc. Hal ini memungkinkan bagi adekuatnya akomodasi pertumbuhan janin. Pada trimester ketiga, pada akhir kehamilan, uterus akan membesar dalam rongga pelvis dan seiring perkembangannya, uterus akan menyentuh dinding abdomen. Yang keempat yaitu ovarium. Pada trimester pertama, pada permulaan kehamilan masih terdapat corpus luteum gravidatum berdiameter kira-kira 3 cm. Kemudian korpus mengecil setelah plasenta terbentuk. Pada trimester kedua, pada usia 16 minggu, plasenta mulai terbentuk dan menggantikan fungsi corpus luteum gravidatum. Pada trimester ketiga, korpus luteum gravidatum sudah mulai tidak berfungsi karena oleh plasenta yang telah terbentuk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap sistem payudara. Pada trimester pertama, payudara akan membesar dan tegang akibat hormon estrogen dan progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Estrogen menimbulkan hipertrofi sistem saluran, sedangkan progesteron menambah sel-sel pada payudara. Pada trimester kedua, pada kehamilan setelah 12 minggu, dari puting susu dapat mengeluarkan cairan putih, agak jernih, disebut dengan kolostrum. Kolostrum ini berasal dari asinus yang mulai berekspresi. Pada trimester ketiga, pertumbuhan kelenjar mamai membuat ukuran payudara semakin meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap sistem perkemihan. Pada trimester pertama, pada awal kehamilan, kandung kemih tertekan sehingga sering timbul kencing. Ginjal pada kehamilan bertambah besar, panjang bertambah 1 sampai 1,5 cm. Volume renal meningkat 60 ml dari 10 ml pada wanita yang tidak hamil. Pada trimester kedua, kandung kencing
tertekan oleh uterus yang membesar mulai berkurang karena uterus sudah mulai keluar dari uterus. Pada trimester ketiga, pada kehamilan kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul. Keluhan sering muncul akan timbul lagi karena kandung kemih akan tertekan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap sistem endokrin. Pada trimester pertama, perubahan besar pada sistem endokrin yang penting terjadi untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin dan nipas. Pada trimester kedua, adanya peningkatan estrogen dan progesteron, serta terhambatnya pembentukan FSH dan LH. Pada trimester ketiga, kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 15, mili pada saat persalinan akibat dari hiperplasia kelenjar dan peningkatan vaskulirisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap berat badan dan indeks massa tubuh pada ibu hamil. Pada trimester pertama, seorang wanita yang sedang hamil sudah mengalami penambahan berat badan. Namun penambahan tersebut masih tergolong rendah, kira-kira 1-2 kg. Karena pada masa ini saat di mana otak, alat kelamin, dan panca indera janin sedang dibentuk. Pada trimester kedua, seorang wanita hamil akan mengalami kenaikan berat badan yang lebih banyak dibandingkan pada saat trimester pertama. Karena pada trimester ini pertumbuhan janin juga semakin besar dan sebagian besar penambahan berat badan selama masa kehamilan berasal dari uterus dan isi-isinya. Pada trimester 2 ini, seorang wanita yang sedang hamil akan mengalami penambahan berat badan kira-kira 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Kenaikan berat badan yang baik memang secara bertahap dan kontinu. Bisa jadi catatan bahwa adanya penambahan berat badan yang berlebih dan secara cepat bisa jadi indikasi awal keracunan kehamilan atau diabetes. Pada trimester ketiga, terjadi kenaikan berat badan sekitar 5,5 kg. Penambahan berat badan dari mulai awal kehamilan sampai akhir kehamilan adalah 11-12 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap sistem muskuloskeletal. Perubahan tubuh secara bertahap dari peningkatan berat wanita hamil menyebabkan postur dan cara berjalan wanita berubah. Peningkatan distensi abdomen yang membuat panggul miring ke depan, penurunan tonus otot perut, dan peningkatan beban berat badan pada akhir kehamilan membutuhkannya penyesuaian tulang kurvatura spinalis. Pusat gravitasi wanita bergeser ke depan. Menjelang akhir kehamilan, banyak wanita yang memperlihatkan postur tubuh yang khas. Demikian pula pada jaringan ikat dan persendingan panggul akan melunak dalam mempersiapkan persalinan. Sikap tubuh lodoris merupakan keadaan yang khas karena kompensasi posisi uterus yang membesar dan menggeser daya berat ke belakang lebih tampak pada masa trimester kedua, yang menyebabkan rasa sakit bagian tubuh belakang karena meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan yang dapat mempengaruhi postur tubuh. Bayi yang semakin membesar selama masa kehamilan meningkatkan tekanan pada daerah kaki dan pergelangan kaki ibu hamil dan dapat mengakibatkan edema pada tangan yang disebabkan oleh perubahan hormon akibat retensi cairan selama trimester terakhir kehamilan. Rasa pegal, mati rasa, dan lemah kadangkala dialami pada anggota tubuh bagian atas sebagian akibat lordosis yang besar dengan fleksi anterior leher dan merosotnya lingkaran bahu yang akan menimbulkan traksi pada nervus vulgaris dan medinarus. Menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil terhadap sistem kardiovaskuler. Meningkatnya beban kerja menyebabkan otot jantung mengalami hipertrofi, terutama ventrikel kiri sebagai pengatur pembesar jantung. Kecepatan darah meningkat atau jumlah darah yang dialirkan oleh jantung dalam setiap denyutnya. Sebagai hasil dari peningkatan curah jantung, ini meningkatkan volume darah dan oksigen ke seluruh organ dan jaringan ibu untuk pertumbuhan janin. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi sistem persarapan terhadap ibu hamil.
Pada trimester pertama, perubahan pada telinga, hidung, dan laring terjadi karena perubahan gerak cairan dan permeabilitas pembuluh darah. Persepsi bau dan rasa erat kaitannya dan penurunan sensitivitas bau mungkin terjadinya perubahan sensasi dan perubahan makanan yang lebih disukai. Perubahan dalam persepsi rasa mungkin disebabkan rasa pusing dan perasaan tidak suka terhadap makanannya, terutama untuk makanan yang rasanya pahit selama kehamilan. Ibu hamil mengalami kesulitan untuk mulai tidur, sering terbangun jam tidur malam yang lebih sedikit serta efisiensi tidur yang mulai berkurang. Nyeri kepala ringan, rasa ingin pingsan. Pada trimester kedua, nyeri kepala akibat ketegangan umum timbul saat ibu merasa cemas dan tidak pasti tentang kehamilannya. Nyeri kepala dapat juga dihubungkan dengan gangguan penglihatan atau migrain. Kram tungkai disebabkan pembesaran uterus, memberikan tekanan pada pembuluh darah panggul yang dapat mengganggu sirkulasi dan saraf yang menuju ekstremitas bagian bawah. Mas pusing dan perasaan seperti melihat kunang-kunang. Hal ini terjadi karena ketidakstabilan vasomotor dan hipotensi postural khususnya setelah duduk atau berdiri dengan periode yang lama. Pada trimester ketiga, lordosis dorsolumbar dapat menyebabkan nyeri akibat tarikan pada saraf atau kompresi akar saraf. Rasa sering kesemutan pada ekstremitas disebabkan postur tubuh yang agak membungkuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan adaptasi sistem metabolisme pada ibu hamil. Pada trimester pertama, segera setelah haid terlambat, kadar diaminoeksidae meningkat dari 3-6 satuan dari masa tidak hamil ke 200 satuan dalam masa hamil 2 minggu. Peningkatan ini terjadi karena ada pertumbuhan dan perkembangan. Plasenta sendiri menghasilkan enzim-enzim untuk oksidasi, reduksi, hidrolisa, di mana enzim dioksidase merupakan salah satu enzim yang dihasilkan oleh plasenta. Diaminooksidase disebut juga histaminase, yaitu enzim yang berfungsi agar histamin tidak aktif lagi. Pada trimester kedua, kadar diaminooksidase ini mencapai puncaknya 400-500 satuan pada kehamilan 16 minggu. Kadar alkalin fosfatase meningkat 4 kali lipat dengan wanita tidak hamil. Karena kadar alkalin fosfatase dapat dipakai untuk menilai fungsi plasenta. Kadar gula darah pada ibu hamil lebih tinggi daripada keadaan tidak hamil. Pada trimester ketiga, basal metabolism rate atau BMR meningkat hingga 15-20% dari semula. Kalori yang dibutuhkan untuk itu diperoleh terutama dari pembakaran karbohidrat, khususnya sesudah kehamilan 20 minggu ke atas. Akan tetapi apabila dibutuhkan dipakai lemak, itu untuk dapat tambahan kalori. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai perubahan dan adaptasi pada ibu hamil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.